Kapolri dan Kapolda bersekongkol. Kini petinggi Polri terancam diganti total. Dari jenazah yang kita mandikan, ya, itu ada luka tembak. Luka tembaknya ini semuanya terarah kepada jantung korban dan lebih dari satu tembakan. Adanya novum baru di KM 50 tentang terlibatnya para petinggi Polri dalam waktu singkat, kasus ini akan terbongkar dengan transparan dan jelas di mata publik siapa yang menjadi pemeran utama di pembantaian anggota FPI. Pada peristiwa tol Cikampek Jakarta itu di kilometer 50 sekitarnya itu sebetulnya menurut Ibu Nurdiati yang diincar, yang akan dibunuh adalah Habib Rizik Syihab. Ya, dengan interceptnya sudah, dengan pengintaiannya yang kemudian melampaui tugas seperti kita tahu diakui oleh Komnas HAM. Ada surat perintah dari Polda Metro Jaya terhadap beberapa polisi untuk mengsurveillance, untuk mengintai rombongan Habib Rizik Syihab. Namun ternyata kemudian berubah melampaui tugasnya dengan mengintercept. Terseretnya nama Kapolri dan Kapolda bikin institusi Polri tercemar dan suram di mata rakyat Indonesia. Sebenarnya masalah ini runyam ketika bermunculan berita yang menyoroti dia, petinggi Polri tersebut. Minimalnya 2 tembakan, ada yang 2 tembakan, ada yang 3 tembakan, dan ada yang 4 tembakan. Tidak ada yang 1 tembakan. Itu satu orang minimal 2 kena tembakan. Ya, jadi ada yang kena 2, ada yang kena 3, dan ada yang kena 4 tembakan. Dan semua tembakan itu rata-rata, semuanya bukan rata-rata, setelah kita lihat secara fisik, ditembaknya semua di dada kiri, artinya jantung itu. Pertama, Irjen Paul Fadil Imron. Ini didasarkan pada keterlibatan banyak anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya, termasuk Fikri Ramadan dan Yusmin Ohorela yang menjadi terdakwa. Kapolda Metro Irjen Fadil Imron bersama Hendra Kurniawan dan Dudung Abdurrahman memimpin konferensi pers pada hari ini, kata pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadila kepada redaksi. Kedua, Irjen Paul Verdi Sambo, mantan Kadif Propam dan Kepala Kesatgasus yang jelas telah melibatkan anak buahnya dalam operasi pembuntutan dan pembunuhan 6 laskar FPI. Ketiga, Jenderal Pol Budi Gunawan, Kepala BIN yang telah melibatkan anggota BIN sejak di Mega Mendung melalui operasi Delima yang terbongkar oleh anggota laskar FPI. Anggota BIN pula terlibat kejar-kejaran di Intercharge Karawang yang menembakkan 2 anggota laskar FPI. Komnas HAM menyebutkan ada instansi di luar kepolisian yang terlibat dan itu tentunya adalah BIN. Jadi Kepala BIN Budi Gunawan harus ikut bertanggung jawab atas peristiwa extrajudicial killing tersebut, ungkapnya. Kata Rizal, ketiga anggota atau aktor itulah yang semestinya dibawa ke pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Diminta pertanggungjawaban dan dibuka berbagai komando dan perintah-perintahnya. Adakah operasi ini sepengetahuan atau dengan persetujuan Presiden? Jika iya, maka Presiden pun harus diseret ke muka persidangan. Rizal mengatakan pembantaian 6 anggota laskar FPI adalah terstruktur dan sistematis, karenanya merupakan pelanggaran HAM berat, bukan pidana biasa sebagai pembunuhan politik dengan target HRS. Maka selayaknya proses peradilan ini tidak terhenti pada pelaku di lapangan semata, melainkan harus menyeret aktor intelektualisnya, pungkasnya. Kata Aziz Yanuar, ada skenario tembak-menembak. Aziz mengungkapkan kasus penembakan 4 laskar FPI ini mempunyai kesamaan dengan kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, karena ada skenario palsu tembak-menembak. Karena mereka semua menjadi bagian dari skenario palsu tembak-menembak di kasus KM 50, kata Aziz. Diungkapkan oleh Aziz bahwasannya ada motif politik di balik pembunuhan 4 laskar FPI di KM 50 Tol Cikampek tersebut. Sedangkan pada kasus pembunuhan yang didalangi mantan Kadif Propam Polri Irjen Paul Verdi Sambo, tidak ada motif tersebut. Tujuannya melindungi kepentingan dan motif pembunuhan adalah politik di kasus KM 50, katanya. Sementara ada pada kasus Verdi Sambo, kata Aziz, tidak ada desain politik penguasaan yang tidak ada kepentingan politik penguasa yang mau ditutup-tutupi. Sementara dalam kasus KM 50
KM50 justru level yang lebih tinggi ini yang memiliki motif politik untuk memerintahkan pembunuhan, katanya. Aziz selalu mengatakan bahwa di kasus pembunuhan 4 laskar FPI ada semacam perlindungan institusional. Perlindungan ini dibuat setelah insiden tembak-menembak ini menjadi benar adanya. Ucap Aziz, jadi kelompok eksekutor dan backup pelindungan secara institusional melalui rekayasa skenario palsu, tembak-menembak ini menjadi satu kesatuan kepentingan bersama. Aziz menyampaikan bahwa pihaknya tidak pernah lelah untuk menyuarakan agar kasus pembunuhan KM50 Tol Cikampek segera diusut. Waktu sidang Habib Bahar, kita ungkap semua kejanggalan KM50 dari keterangan oknum-oknum polisi sampai fakta yang terjadi dan kondisi mayat para syuhada terkait dengan keterangan forensik dokter juga, ujarnya. Kebohongan yang diucapkan Kapolda terbuat sontak bikin FPI bersuara lantang. Tak bakal diam sebelum dendam 6 syuhada terbalaskan. Hari ini kami mengecam keras institusi Polri dan Presiden Jokowi tentang kasus KM50, di mana kasus ini masih belum tuntas dan terselesaikan secara transparan. Kami dari pihak FPI tak terima, bahkan kami akan melakukan perlawanan jika kasus ini dibiarkan tenggelam begitu saja. Maka kami memohon dengan hormat, selesaikan kasus ini secara transparan dan terang-terangan dari kedua belah pihak. Jika tidak bisa lakukan hal itu, lihat apa yang akan terjadi. Listio selanjutnya mengatakan sudah terdapat putusan atas kasus KM50 ini. Namun ia tak menutup kemungkinan perkembangan kasus ini, termasuk apakah jaksa akan mengajukan banding atau tidak terhadap KM50. Kapolri menunggu novum di kasus KM50. Kami juga menunggu apabila ada novum baru, tentunya kami akan juga memproses, ujar Listio. Polri, kata dia, masih akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk ke tahapan kasasi. Jadi kami menunggu, ujar Listio. Kuasa hukum korban KM50 Laskar Front Pembela Islam Aziz Yanuar menyampaikan saat ini pihaknya terus mendorong semoga instansi dan lembaga untuk mengusut kasus penembakan terhadap 4 anggota Laskar FPI tersebut.